Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resma Febriani Sria Chandra bersama teman-teman saya. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Teknik Akuntansi Sektor Publik. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dahulu atas perhatian yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Welia Novita SEMM, untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang teori akuntansi sektor publik. Suatu teori perlu didukung dari berbagai riset yang ada di dalamnya. Terdapat hipotesa-hipotesa yang telah diuji kebenarannya. Teori memiliki 3 karakteristik. Pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada. Karakteristik kedua, kemampuan untuk memprediksi. Dan karakteristik yang ketiga, kemampuan untuk mengendalikan fenomena. Baiklah, pada dasarnya terdapat 3 tujuan dalam mempelajari teori akuntansi. Tujuan yang pertama, untuk memahami praktek akuntansi yang ada saat ini. Tujuan kedua, untuk mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktek akuntansi yang saat ini dilakukan. Dan tujuan yang ketiga, untuk memperbaiki praktek akuntansi yang akan datang. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik itu sendiri. Hambatan tersebut ada berupa objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialitas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Ikhwal. Kepada Muhammad Ikhwal kami persilakan. Perlunya sistem akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi keuangan pemerintah. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Masif 1978 dalam Glynn 1993 menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut. 1. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. 2. Pengklasifikasi kegiatan operasi secara tepat. Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi atau timing of record. Pada prinsipnya, suatu operasi dapat dicatat atau diakui pada tahun tertentu dari proses transaksi. 3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Sistem pengendalian ini memiliki 2 komponen, yaitu komponen formal. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan atau double entry, bookkeeping. Kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. B. Komponen substansial merupakan mekanisme konflik kepentingan atau conflict of interest. Kesalahan akuntansi muncul ketika berpengaruh secara negatif pihak ketiga. 4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi. Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada sektor publik maupun swasta. Sebagai contoh, pada kedua sektor tersebut direkomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat akun-akun transaksi. B. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksana APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri dari 4 prosedur akuntansi, yaitu 1. Prosedur akuntansi penerimaan kas. Prosedur ini meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksana APBN yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKBD atau SKPKD. 2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas. Dalam prosedur ini meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi,
dan kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD atau SKPKD. 3. Prosedur akuntansi selain kas. Prosedur ini meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi, dan kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang berkaitan dengan transaksi dan kejadian keuangan selain kas pada SKPD atau SKPKD. 4. Prosedur akuntansi aset. Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga memelihara kreabilitas penghapusan, pemindahan, perubahan kualifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai atau digunakan SKPKD dan atau dikuasai atau digunakan SKPD dan atau SKPKD. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Muhammad Iqbal. Baiklah, selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Wulandari Ramadanti. Kepada Wulan kami persilakan. Standar akuntansi sektor publik. A. Definisi standar akuntansi publik. Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. B. Lingkup standar akuntansi sektor publik. Tujuan penyusunan pedoman akuntansi. Yang pertama, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini. Yang kedua, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya. C. Ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Secara umum terdapat 4 ragam standar yang mengatur organisasi sektor publik. Yang pertama, standar nomenklatur. Nomenklatur didefinisikan sebagai daftar perkiraan atau akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Yang kedua, standar akuntansi sektor publik atau SSAP. A. PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. B. Laporan keuangan yang dihasilkan. Ada 4. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan aktivitas. Yang ketiga, laporan arus kas. Dan keempat, posisi keuangan. 3. Standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. SPKN membagi standar audit atau pemeriksaan menjadi 3 jenis, yaitu standar pemeriksaan keuangan, standar pemeriksaan kinerja, standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Yang keempat, standar akuntansi biaya. Standar akuntansi biaya sektor publik merupakan perangkat aturan, regulasi, dan persyaratan organisasi sektor publik yang sulit. D. Kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik atau SAKSP adalah meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan. Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. E. Teknik penyusunan standar. Berikut adalah tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi atau Suwarjono 2006-109. Yang pertama, evaluasi masalah pada tahap awal. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Yang ketiga, menyusun dan mendistributifkan memorandum diskusi atau discussion memorandum kepada setiap pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum atau public hearing. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang diusulkan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. Yang kedelapan, memutuskan atau keputusan penerbitan. Yang kesembilan, menerbitkan atau penerbitan pernyataan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Wulandari Ramadanti. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Dela Septia Nursari. Kepada Dela kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik akuntansi sektor publik. A. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor
sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekan peranan anggaran dan siklus perencanaan pengendalian pertanggungjawaban. Ada masalah signifikan bahwa organisasi yang berjenis sama dan memberikan jasa sama mungkin memiliki perlakuan berbeda, walaupun akuntansi anggaran telah diadopsi oleh mereka. Hal ini timbul karena ada dua masalah, yaitu: 1. Level agregasi. Contoh yang baik di mana level agregasi yang diadopsi oleh akun-akun anggaran mempengaruhi daya bandingnya ada dipengaruhi pemerintahan daerah. Satu otoritas mungkin menerbitkan akun-akun anggarannya untuk jasa pendidikan secara keseluruhan. 2. Kekurangan lain dari akuntansi anggaran terletak pada beberapa sering atau seberapa intensifikan laporan keuangan membandingkan antara anggaran dengan yang aktual terjadi dan menjelaskan perbedaannya. 3. Logika dari akuntansi anggaran. Logika dari akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan akun-akun harus dibandingkan secara logika dan berkesinambungan sehingga tindakan dapat diambil untuk memperbaiki perbedaan tersebut. B. Akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama, baik dengan basis akuntansi kas maupun akrual. Karena tidak masuk akal untuk menggunakan akuntansi komitmen tersebut untuk beban karyawan, maka akuntansi komitmen hanya mencakup salah satu bagian kecil dalam anggaran organisasi. Sebagai konsekuensinya, akuntansi komitmen ini hanya merupakan subsistem dalam sistem akuntansi utama organisasi. Meskipun demikian, akuntansi komitmen ini dapat menjadi sangat penting terutama bagi pemegang anggaran. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih awal, yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima. Dengan menggunakan sistem ini, organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran dan akun ini mencatat komitmen secara berkesinambungan. C. Akuntansi dana. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan pengguna. Dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunanya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Contohnya, pemerintah menerima pinjaman dari World Bank atau bisa disebut dengan Bank Dunia sebesar 10 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain menggunakan dana 10 miliar tersebut untuk membangun jembatan dan jalan. Kesatuan dana yang dimiliki organisasi sektor publik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu dana yang bisa dibelanjakan dan dana yang tidak bisa dibelanjakan. D. Akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang real, aktual, dan objektif. Namun, GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan kas basis, tingkat efisien dan efektivitas suatu kegiatan, program, aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan bukan utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, tapi juga mengakui aktiva dan untung yang timbul sebelum terjadi transaksi kas.
Akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi akrual diyakinkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan. Untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, basis akrual diterapkan agar berbeda antara propriety fund dan government fund. Karena biaya diukur dalam propriety fund, sedangkan expenditure difokuskan pada general fund. Pengaplikasian akrual basis dalam akuntansi sektor publik dapat dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging of service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan politik, serta penentuan harga pelayanan dibebankan ke publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian aktual basis dalam sektor swasta yang dapat digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Della Septia Nursari. Dengan berakhirnya penjelasan dari Della tadi, maka berakhir pula lah presentasi yang telah kami sampaikan dari kelompok 9. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada kelompok kami, serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang telah memperhatikan kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.